warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Wahyuni. Kali ini dalam mata pelajaran kimia khususnya untuk kelas 11 di semester 2. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hidrolisis garam. Nah, yang namanya garam pasti udah nggak asing lagi ya bagi kita, apalagi buat kalian yang suka masak. Dalam video ini, kita nggak bakal bahas tentang garam dalam masakan, tapi yang akan kita bahas adalah garam dalam kimia, yaitu hidrolisis garam. Nah, apakah kalian ternyata tahu kalau garam itu ada yang netral, ada yang basa, maupun yang asam? Pasti belum tahu kan? Nah, hal ini ditentukan oleh pH garam itu sendiri. Nah, mungkin dari beberapa kalian jadi makin bingung dan mikir, garam punya pH? Nah, biasanya kan yang kalian tahu garam itu netral ya, 7. Nah, biar nggak bingung, di video ini kita bakal bahas mengenai hidrolisis garam, termasuk mengenai pengertian garam, pengertian hidrolisis, dan juga untuk mencari nilai pH beserta contoh soalnya. Nah, tapi untuk mencari nilai pH dan contoh soal akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini nih garam. Kata garam dalam kimia didefinisikan sebagai hasil reaksi asam dengan basa. Jadi, garam itu hasil reaksi asam dengan basa. Apa itu hidrolisis? Sebelum kita ke pengertian hidrolisis, di bawah ini ada beberapa aplikasi hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemutih pakaian, ada garam, yang terakhir ada aluminium sulfat. Pemutih pakaian itu terdiri dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, kemudian garam terdiri dari asam kuat dengan basa kuat. Dan terakhir ini aluminium sulfat atau kita kenal dengan tawas yang biasanya digunakan untuk menjernihkan air. Nah, di sini dia terdiri dari basa lemah dengan asam kuat. Nah, sekarang apa sih hidrolisis? Hidrolisis adalah bereaksinya ion dari sisa basa lemah atau asam lemah dengan air, di mana pH masing-masing larutan tergantung dari sifat senyawa yang terlarut dalam airnya. Jadi, yang terhidrolisis adalah yang lemahnya, tapi nanti pH-nya adalah yang kuatnya. Jadi ingat, yang terhidrolisis yang lemahnya, tapi nanti pH-nya ditentukan oleh yang kuatnya. Nah, untuk selanjutnya kita ke di jenis-jenis garam. Garam itu ada 4 ya. Yang pertama ada asam lemah, garam dengan asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini asam lemah jika dicampurkan dengan basa kuat, dia akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, di sini pH-nya dia itu basa. Jadi yang saya katakan dia ini basa, yang kuatnya kan basa. Nah, berarti di sini pH-nya basa. Di sini rumusnya yang OH-. Nah, hidrolisisnya ingat ya, parsial sebagian. Kemudian ada asam kuat dengan basa lemah, masih sama hidrolisis parsial. Nah, di sini juga lihat yang kuatnya adalah asam, maka yang dia akan menghasilkan H+. Kalau tadi yang kuatnya adalah basa, dia menghasilkan OH-. Di sini ada angka 2, sedangkan di sini nggak ada. Di sini tuh hanya sebagai valensi dari asam atau basanya. Itu udah pernah kita bahas di bab asam basa ya, valensinya. Nah, di sini tadi udah ya dilihat yang kuatnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini ada asam lemah dengan basa lemah, dua-duanya lemah. Nah, kalau dua-duanya lemah, dia terhidrolisis total. Nah, bagaimana terhidrolisis total? Nah, jika nilai Ka itu sama dengan nilai Kb, berarti pH-nya netral. Ingat ya, pH-nya netral. Kemudian jika nilai Ka lebih besar
daripada nilai Kb berarti pH-nya asam, sedangkan jika nilai Ka lebih kecil dari Kb berarti pH-nya itu basa. Nah, kemudian yang terakhir ada asam kuat dengan basa kuat. Kalau dua-duanya kuat, di sini tidak terjadi hidrolisis, tidak terhidrolisis karena dua-duanya kuat. Ingat ya, yang terhidrolisis adalah yang lemah. Nah, makanya di sini kalau dua-duanya kuat berarti dia pH-nya netral. Selanjutnya kita akan belajar menyimpulkan sifat garam. Nah, contohnya nih ada HalCl3. Nah, kita pisahkan dulu di sini Al. Nah, di sini Cl-nya. Nah, Al itu adalah logam. Nah, biasanya kalau logam itu dia berupa basa. Ingat ya, logam itu berupa basa. Karena dia golongan 3, maka OH-nya ada 3. OH-nya 3 kali. Nah, kemudian di sini basa berarti di sininya asam. Asamnya berarti HCl. Nah, di sini dia basa lemah. Kemudian di sininya asam kuat. Nah, jika basa lemah dicampurkan dengan asam kuat, dia akan terhidrolisis parsial. Hidrolisis parsial. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya mengikuti yang kuatnya. Ingat ya, mengikuti yang kuatnya. Karena yang kuatnya asam berarti sifatnya asam. Nah, yang kedua di sini ada CuSO4. Ada Cu dengan SO4. Cu logam, ingat pasti dia basa. Nah, CuOH2 basanya dia kalau basa lemah. Kemudian ada SO4, masih ingat asam yang ada SO4-nya pasti H2SO4. H2SO4 itu asam kuat. Nah, dia masih sama, hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial. Kemudian, nah sifatnya mengikuti yang kuatnya. Di sini sifatnya asam. Nah, kemudian ada KCN, ada K dengan CN. Nah, K di sini karena dia logam berarti dia yang basanya. Nah, KOH. Nah, KOH itu basanya basa kuat. Nah, kemudian ada ininya, kalau di sini basa berarti di sini asamnya yaitu asam lemah. HCN itu asam lemah. Basa kuat dengan asam lemah akan terhidrolisis parsial, masih parsial. Nah, sifatnya mengikuti yang kuatnya. Ini sifatnya basa. Kemudian ada Na2CO3. Ada Na dengan CO3. Nah, di sini Na itu pasti dia basa karena dia logam. Nah, di sini basanya basa kuat. Kemudian yang ini berarti asam ya, asam ini H2CO3, dia asamnya asam karbonat, asam lemah. Nah, sama dia terhidrolisis parsial. Kenapa? Karena basa kuat dengan asam lemah. Nah, sifatnya mengikuti yang kuatnya. Sifatnya itu basa. Kemudian yang terakhir di sini ada BaNO3 2 kali, berarti ada Ba dengan NO3. Ba itu kan logam, pasti dia basa. BaOH2 2. Kenapa? Karena dia golongan 2A. Nah, di sini dia basanya basa kuat. Kemudian ini kalau di sini basa pasti di sini asam. Asamnya asam nitrat. Di sini asamnya asam kuat. Nah, kalau misalnya dua-duanya kuat, ingat sifatnya dia tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Nah, berarti sifatnya bagaimana? Sifatnya itu netral. Nanti pH-nya itu 7. Oke, untuk tugas hari ini, nah silahkan. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Sebutkan sifat dari garam berikut ini, apakah asam, basa, atau netral. Nah, ada NaOH, ada Kf, dan ada NH4Cl. Nah, jadi NaOH
KF, dan NH4Cl. Sebutkan dia asam, basa, atau netral. Nah, silakan jawab di kolom komentar. Tuliskan nama beserta kelas kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu.